Salam sehat untuk semua para bunda di Indonesia. Saya mau berbagi nih, sharing sedikit tentang bilirubin. Hal ini saya alami beberapa bulan yang lalu. Saya baru saja melahirkan anak saya yang kedua beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Oktober. Lalu ketika keluar dari rumah sakit, anak saya kondisinya ada well baby, tapi memang tingkat bilirubinnya cukup tinggi, 7,9. Tapi tidak ada informasi dari dokter terkait bilirubin anak saya ini. Setelah sampai rumah, ternyata hari kedua dan hari ketiga anak saya semakin kuning kulitnya dan juga terlihat lemas dan kekurangan cairan. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membawa anak saya kembali ke rumah sakit, lalu mengecek dan cek lab darah anak saya. Ternyata tingkat bilirubin anak saya pada saat itu 16, Bunda. Dan ternyata 16 itu tingkat yang cukup tinggi, sehingga dokter memutuskan bahwa anak saya harus dirawat di rumah sakit selama 1 hari. Istilah kedokteran di blue light, sinar biru, supaya mengembalikan tingkat bilirubin anak saya kembali ke normal. Karena efek daripada tingkat bilirubin yang cukup tinggi itu akan merusak otak dan jaringan bayi yang lainnya, dan itu juga sifatnya fatal. Dan saya memutuskan, saya menerima keputusan dokter untuk anak saya dirawat. Terus terang, sebagai seorang ibu yang baru saja melahirkan, ketika mendapati anak saya harus dirawat di rumah sakit dan saya di rumah, itu sangat bikin saya shock. Sampai bunyi-bunyi. Tadi dokter Dewinya udah visit ke sini ya. Ntar dicek lab jam 1 ya. Kalau oke, boleh pulang. Kalau belum nyambung lagi sampai jam 3. Sebenarnya sih dari dokter kalau misalnya bilirubinnya kurang dari 12 pulang. Oke. Dan saya harus menerima keputusan tersebut bagaimanapun untuk kebaikan anak saya juga. Lalu anak saya sudah 1 hari dirawat di rumah sakit di Blue Lab, dan kondisi dicek lab lagi darah anak saya, bilirubinnya kembali ke posisi awal, yaitu 7,9 lagi. Dan sampai di rumah saya rawat anak saya jemur, saya sinarin, lalu saya kasih susu secukupnya, dan saya rawat sehingga kondisinya kembali normal. Sekedar info dan berbagi, sharing kepada para bunda yang juga mungkin mengalami hal yang saya alami beberapa bulan yang lalu. Ternyata saya mendapatkan informasi dari dokter lain bahwa sebetulnya seminggu awal dari bayi baru lahir memang tingkat bilirubin bayi cukup cenderung ya, hampir rata-rata akan tinggi. Jadi sebetulnya kita jangan langsung khawatir. Yang penting kita konsultasi ke dokter. Dokter akan menginformasikan bahwa kita harus rajin menjemur anak dan juga memberikan ASI yang bagus ya, bukan ASI yang encer, atau kalau istilah kedokteran ASI belakang yang harus kita kasih, bukan ASI depan, supaya anak mendapatkan lemak yang cukup, dan itu akan menghangatkan dan memecahkan tingkat bilirubinnya itu, sehingga anak tersebut bilirubinnya normal. Nah, apalagi kondisi anak saya, ternyata setelah saya sadari bahwa anak saya kan saya lahirin kondisi 38 minggu, Bunda. Dan hal itu yang membuat anak saya tingkat bilirubinnya cukup tinggi. Karena kalau istilah buah, anak saya itu belum matang banget, tapi terpaksa dimatengin untuk lahir. Dan saya baru menyadari bahwa hal itu yang menyebabkan anak saya tingkat bilirubinnya tinggi. Saya mulai mempelajari dan saya bersikap tenang bahwa ternyata tingkat bilirubin yang tinggi itu sebetulnya juga karena efek anak saya dilahirkan kurang dari 40 minggu. Jadi sekedar informasi buat para bunda, ketika para bunda melahirkan anaknya ternyata memang tidak juga sampai 40 minggu dan menghadapi hal yang saya hadapi, bunda jangan takut ya, konsultasikan ke dokter. Lalu
Tetap jemur anak secara teratur dan juga memberikan asupan ASI yang cukup, yaitu ASI belakang yang cukup mengandung lemak yang tinggi. Diyakini bahwa hal tersebut akan menurunkan tingkat bilirubin daripada bayi tersebut. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga sharing dan informasi saya ini membantu para bunda yang mengalami hal yang seperti saya alami. Oke, para bunda, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Mohon bantuannya untuk subscribe ya, jangan lupa. Semoga tayangan ini boleh membantu kita semua. Salam sehat bunda.